Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat selalu ya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang komponen pembentuk dan interaksi yang ada di dalam suatu ekosistem. Sebelum itu, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya siswa dapat menyebutkan komponen apa saja yang ada di dalam suatu ekosistem. Yang kedua, supaya siswa dapat menyebutkan interaksi yang terjadi di dalam suatu ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada dua macam atau dua jenis ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem alami, yang kedua adalah ekosistem buatan. Nah, apa sih ekosistem alami? Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, marilah kita melihat video yang akan tampilkan berikut ini. Salah satu ekosistem luar biasa yang ada di sana adalah Sungai Amazon, yang merupakan salah satu dari sungai terbesar yang ada di dunia. Nah, adik-adik, setelah kalian menyaksikan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, kalian dapat melihat yang pertama ada tumbuhan, ada hewan, juga ada beberapa benda-benda yang ada di sekitar hewan dan tumbuhan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa itu adalah suatu ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ternyata suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup terdiri dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan beberapa yang lain lingkungannya adalah benda-benda yang ada di sekitar hewan dan tumbuhan tersebut. Nah, ekosistem memiliki dua macam. Yang pertama, ada ekosistem secara alami, ekosistem secara buatan. Nah, seperti contoh yang tadi adalah ekosistem alami, di mana ada kehidupan yaitu sapi sedang memakan rumput dan juga ada ikan-ikan kecil, dan seterusnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekosistem secara alami adalah ekosistem yang tercipta dengan sendirinya. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Nah, sekarang adalah komponen pembentuk dari ekosistem. Setelah kita mempelajari pengertian dari ekosistem, ekosistem ternyata memiliki komponen. Yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Apa sih komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup yang hidup. Nah, atas makhluk hidup atau yang hidup. Nah, komponen biotik ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen di sini adalah semua makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, siapakah dia? Nah, dia adalah tumbuhan hijau. Mengapa? Karena memiliki zat hijau daun, karena dia dapat menciptakan makanan sendiri untuk dirinya sendiri, bahkan bisa menciptakan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Sedangkan yang kedua ada konsumen. Konsumen terdiri dari hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. Apa hewan karnivora? Hewan karnivora adalah hewan dengan pemakan daging. Jadi yang dia konsumsi hanyalah daging-dagingan. Sedangkan hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang ketiga adalah hewan omnivora atau pemakan segala. Ada beberapa jenis lain yaitu hewan dengan pemakan serangga, insektivora. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah pengurai. Nah, pengurai ini terdiri dari bakteri, jamur, dan juga cacing tanah. Nah, komponen selanjutnya adalah komponen pembentuk ekosistem yang kedua adalah komponen abiotik. Apa saja komponen abiotik? Nah, komponen abiotik adalah komponen makhluk yang tidak hidup yang mendukung dan melengkapi keseimbangan yang ada dalam suatu ekosistem. Nah, seperti yang kita lihat dalam video yang sebelumnya.
Nah, pembentuk dari komponen abiotik adalah udara, air, matahari, iklim, kelembapan, keasaman, dan lain sebagainya, yang tidak termasuk dalam 3 kategori makhluk hidup. Nah, apa saja tadi makhluk hidup? Yang pertama, manusia, hewan. Yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, setelah kita mempelajari komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem, selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi yang ada di dalam ekosistem. Yang pertama adalah interaksi adalah suatu hubungan antara dua makhluk hidup. Nah, interaksi yang pertama di sini adalah netral. Interaksi netral dalam makhluk hidup yang tidak mengganggu satu sama lain. Artinya, mereka memiliki interaksi yang sendiri dengan sendirinya. Contohnya adalah interaksi ayam dengan kucing di kebun, karena mereka tidak saling berhubungan seperti itu. Nah, ayam dengan kelompok ayamnya dan kucing dengan kelompok kucingnya. Nah, yang kedua ada interaksi predasi. Interaksi predasi adalah antara mangsa dan pemangsa dalam suatu ekosistem. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, contoh dari interaksi predasi adalah interaksi antara harimau dengan rusa di hutan, di mana harimau sebagai pemangsa dan rusa adalah yang dimangsa atau makanan dari harimau. Nah, yang ketiga adalah interaksi simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda, yang saling berbeda dan saling melengkapi. Nah, simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Yang ketiga adalah parasitisme. Nah, satu lagi ada simbiosis amensalisme. Seperti itu. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan, di mana makhluk hidup satu dengan makhluk hidup dua adalah sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Apa contohnya? Contohnya adalah kerbau dengan burung jalak, di mana kerbau yang dalam tubuhnya memiliki beberapa kutu, sedangkan burung jalak adalah memakan kutu-kutu yang ada di badan kerbau, seperti itu. Sehingga yang diuntungkan kerbau adalah dia tidak merasakan gatal yang ada di dalam tubuhnya, di sekitar tubuhnya, sedangkan burung jalak mendapat makanan dari memakan kutu-kutu kerbau. Nah, apakah ada lagi contoh dari simbiosis mutualisme? Nah, simbiosis mutualisme contohnya yang kedua adalah kupu-kupu dengan bunga. Bagaimana ya? Coba kita lihat video berikut ini. Nah, adik-adik perhatikan video berikut ini, di mana bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu karena ketika pada waktu mengisap nektar dari bunga, kupu-kupu menyentuh permukaan bunga sehingga bunga bergerak dan menyebabkan putik jatuh di atas kepala benang sari. Dan inilah yang dinamakan penyerbukan. Nah, setelah kalian menyaksikan video yang tadi atau video yang sebelumnya, nah, kita dapat melihat di situ ada bunga dengan kupu-kupu, di mana kupu-kupu menempel pada bunga untuk mengambil sari-sari, untuk mengambil nektar yang ada di dalam bunga, sedangkan bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk berkembang biak. Nah, selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Nah, jadi biasa saja alias netral. Nah, di sini simbiosis komensalisme contohnya adalah bunga anggrek dan mangga. Nah, di mana anggrek mendapat perlindungan dari pohon mangga, sedangkan mangga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan sama sekali. Contoh yang kedua adalah makhluk hidup ikan hiu dengan remora. Mengapa? Karena ikan hiu karena remora mendapat perlindungan dan memakan sisa-sisa yang ada di sekitar ikan hiu. Karena ikan hiu
tidak diuntungkan dan tidak dirugikan oleh ikan remora. Sedangkan ikan remora diuntungkan karena mendapat makanan dan juga mendapat perlindungan dari ikan hiu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang makhluk kedua tidak diuntungkan sama sekali atau dirugikan. Contoh dari simbiosis tersebut adalah yaitu tumbuhan benalu dengan tumbuhan beluntas, di mana putri malu atau benalu menempel kepada pohon tumbuhan beluntas, dan menyerap sari-sari makanan yang ada di pohon tumbuhan beluntas. Sedangkan beluntas merasa dirugikan karena makannya diambil oleh putri malu, seperti itu. Nah, interaksi selanjutnya adalah interaksi antibiosis, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya adalah jamur penisilin yang menghambat pertumbuhan bakteri agar tidak bisa berkembang. Nah, interaksi yang terakhir adalah kompetisi. Interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk memperebutkan satu hal yang sama atau mendapatkan hal yang sama. Contohnya adalah persaingan kambing dan sapi untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem yang sama, seperti itu. Jadi sapi dan kambing memperebutkan satu rumput dalam suatu ekosistem. Setelah kita mempelajari atau membahas tentang pembelajaran yang disampaikan oleh hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian semuanya. Setelah mengerjakan, jangan lupa untuk difoto dan dikirim kepada ibu guru. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dalam pembahasan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.